Bagi Tengku Firmansyah, ia sering merasa risih melihat penampilan Cindy di atas pentas dengan pakaian terbuka seperti ini. Yang lihatnya sih risih saya, cuman ya gimana udah tuntutan karir, asalkan jangan terlalu membahayakan aja gitu, dan masih, apa ya, nggak melecehkan. Begitulah reaksi seorang cowok yang mempunyai pacar penyanyi yang banyak dipuja publik. Sebenarnya kalian berantem tuh karena gara-gara apa sih? Masalah apa? Kebanyakan karena saya yang jealous gitu, saya orangnya jealous banget gitu. Kalau merasa udah milik itu udah punya saya banget gitu, nggak boleh dia care sama orang, Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik. Antara lain Cindy Fatika dengan tubuhnya yang krempeng dan sorot matanya yang sayu hingga membuat orang menduga penyanyi galeri band ini akrab dengan obat-obatan terlarang. Selanjutnya Anda akan kami ajak ke daerah pinggiran Jakarta, menjumpai Vina Panduwinata yang sedang menjadi petani cabai. Lantas ada pula Anwar Fadi, aktor yang selalu tampil perlente. Halo pemirsa, apa kabar? Kabar-kabar di hadapan Anda saat ini bersama saya Melanie Subono sampai setengah 5 nanti. Kabar-kabar seputar dunia artis telah kami siapkan untuk Anda sore ini dan inilah yang pertama. Tentang seorang penyanyi bertubuh krempeng bernama Cindy Fatika. Penyanyi ini boleh krempeng tapi namanya sudah dikenal di mana-mana bersama galeri grup bandnya. Kepada kita, Cindy akan bercerita banyak termasuk memperkenalkan pacarnya yang sering dibakar api cemburu. Dalam penampilannya bersama galeri band, Cindy Fatika mempunyai gerak tubuh yang sangat khas. Ia menyanyi dengan tiada henti, badannya bergerak seperti boneka kayu yang kurus. Begitulah tubuh Cindy Fatika yang krempeng, dengan berat badan 46 kilogram. Tapi ini sekaligus justru membuatnya punya ciri khas dalam penampilan panggungnya. Untuk seorang Cindy Fatika, penampilan panggung yang penuh dengan gerak tubuh ini jelas membutuhkan stamina tinggi. Tapi gara-gara krempeng ini, pernah ada gosip yang menunjuk Cindy Fatika adalah pengguna obat-obatan terlarang. 2 tahun yang lalu udah kedengeran gosip-gosip kayak gitu. Cuman ya aku sih kalau namanya gosip mah cuek aja gitu. Soalnya kan yang tahu aku tuh hanya orang-orang sekeliling aku dan orang-orang yang kerja sama aku. Selama ini mereka nggak pernah komplain dan aku juga terlihat sehat-sehat saja. So, aku cuek aja. Obat-obatan jenis tertentu bisa membuat efek ganda. Efek yang membuat tubuh menjadi sangat terangsang untuk bergerak-gerak. Dan efek yang membuat tubuh justru loyo. Tapi Cindy Fatika memang tidak pernah menggunakan obat-obatan terlarang jenis psikotropika maupun narkotika. Kalau misalnya saya pakai segala macam, udah sekarang nyanyi kayak begitu udah nggak mungkin kuat gitu. Karena kalau kayak gitu menurut saya tuh staminanya mesti harus ini. Saya aja nggak boleh tidur terlalu malam, nggak boleh apa namanya minum es, makan gorengan, apalagi yang kayak begitu-begitu udah nggak pasti Melani juga pasti marah sama saya. Melanie adalah manajer galeri band dan juga pembawa acara Kabar Kabari. Kembali kepada Cindy Fatika, matanya boleh sayu, badannya boleh krempeng. Tapi ini semua tidak ada hubungannya dengan obat-obatan terlarang. Nggak di Indonesia ataupun dulu saya sekolah di luar negeri juga kalau kalau saya mau itu sih udah dari dulu-dulu gitu. Tapi saya pikir, kalau kayak gitu-gitu bisa merubah karakter seseorang ya. Jadi yang tadinya saya begini jadi berubah 100% udah gitu bikin blow on. Saya nggak suka jadi cewek yang tolol gitu aja, nggak suka jadi cewek yang cuman, oh bisa nyanyi, bisa ini, tapi bodoh gitu, saya nggak mau. Makanya saya sampai sekarang kekeh masih kuliah walaupun terseret-seret tapi masih tetap belajar gitu. Celakanya tak sedikit orang menebak Cindy adalah pengguna obat-obatan. Mereka suka memancing-mancing Cindy mengenai putau misalnya. Kalau nawarin secara langsung sih enggak, tapi mereka suka nanya gitu sih. Ya pasti ngomong gini-gini, "Gue denger-denger lo juga suka Shin," gitu. Paling jutekin aja kalau udah kayak gitu. Saya orangnya nggak bisa basa-basi, kalau udah jutek ya jutek banget gitu. Jadi, ya maaf. Dulu Cindy pernah merasa sangat tertekan dengan gosip pertama yang mengatakan ia adalah pengguna obat-obatan. Pertamanya sih jadi aku tuh, down banget ya dengar gosip kayak gitu, apalagi waktu itu sempet salah satu media cetak juga udah mulai ini gitu, udah mulai usil gitu kan. Terus akhirnya sampai aku gimana nih kalau misalnya sampai ke majalah segala macam, kata mama, "Kamu ngapain takut, kalau emang kamu nggak ini sih cuek aja." Cindy sangat benci dengan gosip itu. Sebelum akhirnya ia cuek saja. Aku sih pertama sempet yang, "Kok gitu sih orang-orang kok gitu, emang aku tuh pernah ngapain sih sama mereka?" Gitu. Aku kan nggak tipe-tipe orang yang jahat-jahat banget gitu, kok mereka kok kayak gitu. Maka melalui kabar-kabari sore ini, Cindy Fatika sekali lagi menegaskan dirinya bukan pengguna obat-obatan terlarang maupun narkotika. Dan untunglah dari dulu ibunya juga percaya pada Cindy. Oh, kalau ada sih malah suka dandanin rambut aku yang aneh-aneh gitu. Kalau misalnya aku lupa pakai anting hidung, dia malah ngingetin, "Anting kamu tuh," gitu. Dia sih orangnya.
Soal tubuh kerempeng ini, barangkali karena Cindy sedikit makan. Makannya saya emang nggak begitu banyak, orang yang nggak begitu makan banyak. Cemilan yang banyak mengandung lemak tak juga membuatnya sedikit gemuk. Saya suka coklat, keju, apalagi. Tapi nggak tahu emang udah dari dulunya segini, kayaknya keturunan juga deh. Dalam pertunjukan-pertunjukannya, Cindy Fatika beberapa kali jatuh dari panggung. Itulah saat penonton bisa menciumnya. Tiba-tiba dicium gitu pernah, terus, waktu saya kan suka tos-tos gitu kan sama anak-anak yang mosing-mosing gitu, ketarik ya mereka nggak sengaja sih, terus saya jatuh, ya saya ketawa-ketawa aja, juga dibawa asik aja gitu. Pemirsa, salah seorang yang setia menemani Cindy Fatika dalam pertunjukan-pertunjukannya adalah Tengku Firmansyah. Ia adalah pacar Cindy dan barangkali Anda juga pernah melihat cowok ini sebagai pembawa acara di sebuah stasiun televisi. Bagi Tengku Firmansyah, ia sering merasa risih melihat penampilan Cindy di atas pentas dengan pakaian terbuka seperti ini. Yang lihatnya sih risih saya, cuman ya gimana udah tuntutan karir, asalkan jangan terlalu membahayakan aja gitu. Dan masih apa ya, nggak melecehkan. Begitulah reaksi seorang cowok yang mempunyai pacar penyanyi yang banyak dipuja publik. Sebenarnya kalian berantem tuh karena gara-gara apa sih, masalah apa? Kebanyakan karena saya yang jealous gitu. Saya orangnya jealous banget gitu. Kalau merasa udah milik itu udah punya saya banget gitu, nggak boleh dia care sama orang, diperhatiin orang, itu saya jealous banget. Tapi kadang-kadang dia suka suka lepas kontrol gitu, lose control, memperhatikan juga. Saya ngelihat dia ngomong manja-manja sama orang aja nggak suka saya. Kalau Tengku Firmansyah dibakar cemburu, Cindy Fatika dengan cepat akan berusaha meredakan suasana. Ya pinter-pinter saya ngerayunya aja. Iya, gitu. Dan saya biasanya ya deh entar saya nggak ngulangin lagi. Pemirsa, di tanah seluas 6 hektar, seorang penyanyi sedang mengasingkan diri di sana. Ia adalah Vina Panduwinata. Kalau akhir-akhir ini kita jarang melihat Vina, itu karena ia sedang asik dengan tanaman cabenya. Pemirsa, di tanah seluas 6 hektar ini seorang perempuan bersama anaknya mengelilingi perkebunan dengan mengendarai traktor. Perempuan ini adalah Vina si burung camar Panduwinata. Kalau Anda ingin menjumpai Vina sekarang, janganlah mencarinya di panggung-panggung pertunjukan atau di studio rekaman. Tapi carilah Vina di sebuah tanah seluas 6 hektar di daerah Parung, kawasan pinggiran Jakarta yang berbatasan dengan Bogor. Disinilah Vina Panduwinata dalam beberapa waktu terakhir ini hidup mengelola perkebunannya. Dan pastilah Vina tergolong petani makmur. Di tengah perkebunan luas ini berdiri pula rumah yang luas. Disinilah Vina dan keluarganya tinggal sambil mengurus perkebunannya. Dulu memang rencana pengen cabai rawit, tapi saya dikasih saran untuk ke cabai keriting, cabai merah, soalnya cabai rawit tuh kurang balance ya, hasilnya sama pengeluaran uang kita. Begitulah Vina Panduwinata menjadi petani cabai keriting atau cabai merah. Aku cuman kontrol jadi hampir setiap hari, kebetulan kemarin ini kan libur nih anak-anak. Jadi ya suka nginep di sini, tiap hari datang ke sini. Terus kalau udah lihat ya terus mancing deh. Untuk sementara, keluarga Vina meninggalkan rumah mereka di Jakarta dan hidup di alam segar seperti ini. Di sini tenang banget gitu. Jauh banget dari stres. Yang sementara di sana lagi teriak gitu. Sementara di sini kita tenang, nggak dengar apa-apa, nggak apa, enak banget deh. Sebagai petani cabai, Vina saat ini bisa merasakan betapa susahnya mencari pupuk. Aku pupuk aja sampai rebutan lah. Artinya rebutan. Kemarin nih yang mestinya 7 truk datangnya satu. Apalagi kemarin lagi rame-ramenya tuh yang iring-iringan partai-partai. Ada satu pupuk 1 truk dibalikin. Sampai saya bilang, wah ini mah reformis kayak apaan nih kalau begitu. Tak hanya cabai yang ditanam di sini, juga buah-buahan. Ini duren, ada rambutan. Terus dulu pernah pepaya. Terus sudah nggak lagi, sekarang mau coba lagi pepaya dan jahe.
Semua produk perkebunan ini semuanya akan dijual sesuai harga pasar. Tapi Vina tidak langsung menjualnya ke supermarket, melainkan ke pedagang mata rantai pertama. Jangan serakah ya, jangan serakah ya. Supermarket ada orangnya, oke? Kita bagian nanamnya. Itulah pemirsa Vina Panduwinata saat ini. Si burung camar ini untuk sementara tidak lagi terbang dengan suara nyanyian yang khas. Karena ia tengah sibuk dengan perkebunan cabai. 3 bulan lagi cabai ini akan dipanen. Seandainya dalam kabinet baru nanti ada Menteri Cabai, Vina boleh mengusulkan diri. Oke teh, selamat jadi Menteri Pertanian yang baru. Oh gitu ya? Iya, Oh enggak katanya di deh, kabinet mendatang akan jadi Menteri nggak mau Pertanian ah, kalau ini sukses. nggak mau ah. Habis kalau jadi menteri ntar dihujat lagi.